Perkenalkan, nama saya Najmi Kusum Saleha dari kelas 10 RPLC. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang saya buat menggunakan bahasa Python. Saya membuat aplikasi cetak struk cafe dengan tema board game yang bernama Days and Dine. Di sini, pada pemrograman ini, saya menggunakan dua library, yaitu datetime dan OS. Ini adalah fungsi mainnya. Awalnya fungsi main ini akan mengeluarkan output welcome to Days and Dine, kemudian memberikan pilihan pertama yaitu pesan makan, minum atau dessert, dan yang kedua adalah pesan tiket board game. Lalu output selanjutnya adalah pertanyaan dari sistem ingin pesan apa. Nah, kita diminta memasukkan angka nih. Nah, saya juga menggunakan while true yang dimana kita looping ini akan terus berjalan hingga ada perintah untuk mengeluarkan program ini dari loopingnya. Di program ini saya menggunakan break. Kemudian kita kan diminta untuk memasukkan angka. Namun jika kita memasukkan huruf, karena saya menggunakan try dan exit value error, maka akan mengeluarkan output. Jika kita menggunakan angka ya, menginput huruf, maka akan mengeluarkan output tolong masukkan angka, kemudian sistem akan menaikkan lagi kepada kita ingin pesan apa. Jika kita ingin pesan 1, maka yang muncul adalah isi dari display, yang muncul adalah fungsi dari display. Fungsi dari display ini berisi looping dari nomor, nama, harga di list minum. Sebelumnya ini ada list minum, makan, serta dessert yang akan di looping pada fungsi display ini. Ini bisa dilihat kita di sini saya menggunakan looping for pada ketiga looping. Setelah fungsi display dipanggil, kemudian dilakukan pemanggilan pada fungsi pemesanan, yang fungsi pemesanan ini merupakan fungsi yang memiliki nilai balik. Ada empat variabel yang memiliki nilai balik pada fungsi pemesanan ini, yaitu ada chart, total harga, bayar, serta kembalian. Ini adalah fungsi pemesanan. Di sini saya menggunakan while true lagi dan try exit value error lagi. Nah, output yang pertama keluar dari fungsi pemesanan ini adalah masukkan nomor menu 1 sampai 18. Jadi di display tadi sudah tercetak nomor 1 sampai 18 yang berisikan menu-menu yang ada. Kita diminta untuk memasukkan nomor menunya. Jika nomor menunya melebihi 18, maka sistem akan mencetak atau mengeluarkan output nomor pesanan yang kita masukkan adalah setelah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nomor menu lagi antara 1 sampai 18. Jika nomor menunya sudah sesuai, maka kita akan lanjut ke program di sebelah sini. Kemudian di sini ada fungsi next, di mana fungsi next ini akan mencari nama dari tapel nomor, nama, harga yang ada pada list menu. Sebelumnya list menu ini adalah gabungan dari list minum, makan, serta dessert. Nah, nama ini akan disimpan pada item jika nomor pesanan yang kita masukkan sudah sesuai dengan nomor yang ada pada list menu. Jika sudah sesuai, kita akan diminta jika sudah sesuai, sistem akan menanyakan kepada kita ingin pesan berapa item. Dan jika jumlah item yang kita masukkan lebih dari 0, maka fungsi next ini akan mencari harga dari pesanan yang kita pesan yang ada pada list menu. Setelah itu ditambahkan kepada list chart ini yang sekarang masih kosong. Nah, dan chart append ini fungsinya adalah menampakkan list di bagian paling akhir. Jadi jika kita sudah memiliki pesanan sebelumnya kemudian ingin pesan lagi, maka pesanan tersebut akan berada di bawah pesanan yang sebelumnya atau berada di setelah pesanan yang sebelumnya setelah kita pesan. Nah, pada chart append ini ada 3 listapel yang tersimpan, yaitu ada berisi item, jumlah item yang kita pesan, serta harga dari satu item ini. Nah, jika kita sudah selesai memesan menunya,
kita bisa kembali ke sini. Looping akan kembali menanyakan masukkan nomor menu. Jika kita sudah selesai, maka kita bisa memasukkan 0 untuk selesai. Namun tidak langsung selesai, sistem akan menanyakan lagi kepada kita, mau pesan tiket board game? Jika iya, maka akan tampil disk 2 atau display kedua. Isinya adalah list dari tiket isi dari list tiket. Nah, pada display kedua ini akan melooping menggunakan for nomor nama harga yang ada pada list tiket. Setelah itu, kita akan diminta memasukkan nomor tiket antara 1 sampai 3. Jika sudah, maka fungsi next ini sama, akan mencari nama lagi dari list nomor nama harga yang ada pada tiket. Kemudian, nama akan dimasukkan kepada item, akan disimpan pada variabel item jika nomor tiket yang kita masukkan telah sesuai dengan nomor yang ada pada list tiket. Setelah itu, kita akan diminta lagi untuk memasukkan jumlah yang ingin kita pesan. Kemudian, jika telah sesuai, maka harga yang ada di sini akan tersimpan pada variabel harga di sini, yang kemudian akan ditambahkan, item jumlah serta harganya akan ditambahkan ke chart append-nya. Setelah itu, fungsi pemesanan ini belum selesai, masih ada lagi, yaitu kita bisa melihat apa saja sih yang udah kita pesan pada pesanan Anda saat ini. Nah, di sini menunjukkan, di sini akan di looping lagi dari chart, akan melooping item, jumlah serta harga yang berada di chart, yang berada di keranjang yang telah kita pesan. Nah, setelah itu, di sini tuh akan menghasilkan harga dari tiap masing-masing item yang kita pesan. Jadi maksudnya kayak jika kita masukkan item 1, jumlahnya kita pesan 3. Nah, itu tuh harganya tuh tercetaknya tuh di sini. Kemudian ini ada total harga. Total harga itu adalah total dari keseluruhannya. Dan fungsi sum ini adalah fungsi yang akan menjumlahkan seluruh itinerary yang ada di sini. Kemudian total harganya akan disimpan di sini. Setelah itu, jika kita sudah punya nih total harganya berapa, kita nggak mungkin dong udah pesen terus nggak dibayar. Jadi di sini saya menggunakan while true lagi. Kemudian pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah pembayaran. Setelah itu, jika nominal bayar yang kita masukkan lebih besar daripada total harga, maka akan lebih besar atau sama dengan dari total harga, maka akan ada kembalian yang kita dapatkan. Setelah itu, kembali ke fungsi main. Setelah pemesanan selesai, di sini tuh tadi ada return-nya, return chart, total harga, bayar serta kembalian. Kemudian setelah fungsi pemesanan selesai, maka dipanggillah fungsi cetak 1 yang memiliki 4 argumen, yang memiliki 4 parameter, yaitu chart, total harga, bayar dan kembalian yang telah memiliki nilai dari fungsi pemesanan yang tadi. Ini adalah fungsi dari cetak 1 yang dimana nanti ia tuh akan mencetak struknya, dan struk ini merupakan baris-baris yang nanti akan dicetak menjadi struk yang di print gitu. Nah, lalu di sini ada yang pertama yang akan muncul di struknya tuh ada ini nama dari kafenya, lalu ada tanggal waktu di mana struk itu dicetak, ada tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Lalu ada nama kasir yang saya beri nama Meizosa. Lalu kemudian ini ada barang apa saja yang sudah kita beli beserta total harganya. Lalu ada, kalau tadi kan di
di fungsi pemesanan baru ada total harga yang harus dibayar. Kalau sekarang di fungsi cetak sudah dimasukkan nominal yang tadi telah dibayar dan kembalian jika bayar yang dibayarkan lebih besar daripada total harga. File text ini bisa digunakan wide open. Nama filenya, aku namain filenya itu struk_pembelian.txt. Terus file write struk, jadi yang itu yang struk ini, yang ini, terus ini juga itu nanti yang dicetak. Lalu untuk fungsi cetaknya itu pakai OS system notepad/p terus nama filenya. Nah, di fungsi main ini saya akan memberikan dua pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, ini tuh sebenarnya sangat mirip, hanya beda pada urutannya saja. Jika pada fungsi pertama kita akan diminta untuk memesan makanan, minuman, atau dessert terlebih dahulu. Namun pada fungsi kedua ini bedanya adalah kita akan diminta untuk memesan tiket board game terlebih dahulu. Ini ada contoh struk yang telah saya buat dan berhasil dicetak. Ini bentuknya seperti ini. Oh, dan ini adalah paling bawah ini merupakan pemanggilan dari fungsi main yang ini. Dan ini adalah output jika si programnya kita run. Ya kan, sesuai yang saya katakan tadi, diberi dua pilihan. Kita masukkan satu, kemudian keluar displaynya, ada menunya, ada minuman, makanan, dessert, dan total nomornya sampai 18. Jika kita masukkan nomor 100, maka akan diberitahu kalau nomornya salah. Dan jika kita masukkan huruf, tolong masukkan angka ya. Lalu kita benar-benar isi sekarang. Kita ceritanya memesan latte white-nya, kita pesan 2. Kemudian kita pesan lagi royal raspberry-nya, kita pesan 2. Selesai. Kemudian pesan tiket board game-nya. Coba kita masukkan angka. Huruf. Tidak bisa. Kita juga coba masukkan angka 7. Tidak bisa. Oleh karena itu, saya jadi mau pesan tiket 1 aja, 2. Ini pesanan yang sudah saya buat, dibentuk seperti ini. Lalu ada total harganya juga. Kita masukkan jumlah pembayaran, misalnya kita bayar 10 rupiah. Tidak cukup jika kita diminta untuk melakukan pembayaran kembali. Kita coba masukkan angka dulu. Tidak bisa. Lalu kita sekarang masukkan nominal yang benarnya. Nah, itu berarti struknya sudah tercetak. Kalau ada printernya pasti langsung tercetak. Segitu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Maaf apabila masih banyak sekali kesalahan saya pada presentasi kali ini. Segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.